Banyak kan yang bilang consumer itu gampang dianalisa, untungnya bisa besar-besar, ya, returnnya maksimal. Kalau orang bilang gampang dianalisa, gue nggak setuju. Justru consumer itu salah satu yang paling sulit. Emang masih ada deh perusahaan-perusahaan consumer yang dihargai murah? Retail yang kita lihat sekarang ini kan mungkin P5, P6 dari kuartal terakhir ya. Mereka lagi nambah cabang. Kalau ekspansinya berhasil semua sesuai sama plan mereka, ya palingnya laba bisa kali 2 kan. P2, P3. Teman-teman gue yakin pasti penasaran, ini apa sih retail yang ngomongin, perusahaan apa sih Bill? Halo teman-teman, welcome to Chatting ya. Di video kali ini kita akan bahas seputar saham dan specifically kita membahas mengenai sektor consumer, Bill. Dimana mungkin teman-teman pasti pada tahu, banyak kan yang bilang consumer itu gampang dianalisa. Untungnya bisa besar-besar, ya, returnnya maksimal. Sekarang kita coba balik pada awal dulu deh. Kenapa sih kira-kira orang mikir consumer tuh menarik sih, Bill? Kenapa orang stereotipnya consumer dihargai tinggi-tinggi, perusahaan-perusahaannya terkesan premium gitu ya? Gimana pandangan lu sebagai investor tuh gimana melihat sektor consumer ini? Ya karena sektor consumer ya, in general kalau kita lihat ke belakang tuh growth-nya kenceng. Ya, salah satu faktor yang bisa bikin mereka grow-nya kenceng ya mereka punya brand. Mereka punya brand, punya pricing power, ya bisa naikin harga, otomatis grow-nya itu kedorong dari sisi volume dan harga. Volume kan penduduk Indonesia juga bertambah. Kalau kita bicara komoditi kan gak ada pricing power. Kayak batu bara itu kan harga sangat uncontrollable. Jadi sulit buat bisa dihargai mahal. Kalau kayak consumer itu udah punya pricing power, in general juga capital efficient. Jadi mereka kalau tambah pabrik itu murah gitu loh, murah, nggak bukan bisnis yang heavy capex seperti misalnya tower dah, tower gitu ya. Mau grow harus tambah menara lagi atau kos-kosan deh. Mau tambah cabang, mau tambah omset double ya mesti tambah cabang double. Gitu ya. Kalau consumer kan nggak, mereka mau naikin omset double, mereka tinggal ya tambah pabrik satu mungkin produksi bisa banyak ya, distribusinya nggak kemana-mana gampang gitu. Jadi itu salah satu faktor kenapa bisnis consumer seringkali dihargai mahal. Oke. Nah, gitu. Meskipun kalau orang bilang gampang dianalisa, gue nggak setuju. Justru consumer itu salah satu yang paling sulit. Paling sulit karena sangat bergantung dengan consumer behavior. Gitu. Maksudnya kita bisa lihat lah contohnya Aqua misalnya. Aqua dulu nomor 1, sekarang tiba-tiba udah kesalip. Kayak botol sosro misalnya. Apalagi Ace Hardware, tapi kalau Ace Hardware beda sih, itu lebih ke retail ya. Dan sebenarnya bukan, brandnya kan juga cuman OEM ya, bukan brand produsen sendiri. Ya maksudnya dibilang gampang, pemula bisa lihatnya gampang, karena menganggap enteng. Karena kita merasa ini kita sering lihat sehari-hari nih, kayaknya tahu deh perusahaannya. Ya kan? Pada masa dulu gua awal invest saham ya, mungkin 2015, itu semua orang suruh beli Unilever. Unilever karena ya kan dari bangun tidur sampai tidur semua pakai Unilever. Bangun Pepsodent, ya kan, mandi pakai Lifebuoy. Jadi dibungkusnya tuh seolah-olah kita kenal. Ya. Gitu. Dan saat itu disuruh beli Unilever P-nya 40. Wah. Berarti kan 40 tahun balik modal. Bayar 40, dapatnya 1. Berarti returnnya 2,5%. Deposito aja 2 kali lipat lebih gede. Gitu. Jadi maksudnya ngapain gue beli saham kalau returnnya 2,5%. Earnings dari ini ya, laba yang dihasilkan perusahaan. Emang labanya Unilever bisa double. Bisa double aja baru sama kayak deposito pada masa itu mikirnya. Jadi bingung juga waktu itu kenapa kok bisa semua orang tetap mau beli ya. Ya karena mereka punya ekspektasi akan terus grow. Ya, kenyataannya tiba-tiba barang Unilever kesikat. Ya, dan mereka juga nggak bisa ekspor. Ya, kan? Ya mereka Unilever sini kan Indonesia doang. Ya. Mereka majority nggak bisa ekspor. Tiba-tiba sekarang kalau kita coba tanya temen yang tadinya mungkin di rumahnya Unilever semua barangnya sekarang mulai campur ada Wings. Mulai banyak brand lokal segala macam. Jadi gak ada yang last forever. Dan ketika dia sudah grow segitu banyak, apalagi harga barangnya naikin terus, ya lama-lama muncul barang baru yang lebih murah. Ya grow-nya selesai, ya sahamnya hancur seperti sekarang. Even di harga sekarang aja masih mahal, ya kan. Disuruh beli di harga sekarang juga gue rasa lu pasti nggak mau juga. Jadi pertanyaannya apakah pada masa itu semua orang expect Unilever akan kesikat market share-nya? Gue rasa enggak, sampai udah terjadi dan ketika terjadi sudah telat. Gitu, that's why beli itu harus murah, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Terus mungkin lu udah pengalaman juga beli sahamnya consumer? Gue jujur consumer
nggak banyak sih. Tapi gue perasaan ini, gue pengen nanya. Tadi kan lu bilang nih, consumer secara nggak langsung mereka punya pricing power, terus dihargai premium. Kita sebagai investor gimana cara menanggapi ini kalau semuanya premium? Emang masih ada Bill perusahaan-perusahaan consumer yang dihargai murah? Ada. Ya saat ini mungkin udah naik ya. Tapi kalau kita jeli dan kita ngerti, itu actually ya ada. Mungkin salah satu yang cukup terkenal ya. Tinggi terkenal karena saham itu juga ya WIM. WIM itu kan gua masuk tuh di 2022. Nah, ini lanjutin video sebelumnya ya. Kalau tadi kan Medco tuh 500-600, mungkin ada yang hold sampai 1.500. Kalau gua di 1.000 tuh udah jual karena ketemu WIM. WIM-nya waktu masih 500. Kita ada videonya juga sih mengenai WIM. Tinggal scroll teman-teman ke bawah ya. Scroll aja ke bawah, ada banyak. Biar kita nggak ngulang-ngulang. Tapi intinya gue sadar WIM gara-gara gue bikin tingkesnya gudang garam. Jadi gue jadi sadar, oh rokok tuh ternyata ada tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 sama tier 2. Tier 1 tuh kalau yang produksi di atas 3 miliar batang. Di bawah 3 miliar batang itu tier 2. Ternyata cukainya tuh beda jauh sekali. Cukai itu pita cukai pajaknya ya. Jadi kalau bikin rokok, produk rokok sebenarnya modal paling besar tuh cukai. Dan karena cukainya beda jauh, makanya harga rokok Wismilak bisa murah sekali. Saat itu Wismilak ada Evo, harganya tuh masih 17-19 ribu lah. Gitu kan. Yang rasanya Evo tuh mirip sama Sampurna Mil yang harganya tuh udah 27 ribu saat itu. Dan kalau kita pakai mata lihat sekeliling, cukup banyak yang rokok Evo. Dan banyak yang bilang rasanya mirip. Itu saya cuma mikir kalau 1% aja volume dari Sampurna geser ke Evo, itu Evo udah mentok pasti. Ruang bertumbuh volume masih ada 1 miliar batang. Itu pertengahan tahun 2022. Ruang buat naikin harga masih ada. Yang pikir kalau ini di exercise semua nih, bisa dimanfaatkan ya, harga dinaikin, volumenya mentok, ini bisa PI 2 ke bawah. Gitu. Walaupun saat itu kalau kita pakai screener ya, kita lihat secara sekilas valuasinya nggak murah. Tapi kita harus ingat, kita beli saham itu kita beli ke depan. Jadi kita harus bisa ngelihat ke depan ini kira-kira seperti apa. Nah dan itu apakah rokok consumer ya consumer. Dan gampang dianalisanya. Karena faktor cost-nya tuh dominan. Satu produk dominan, barang yang dijual juga sticky, produknya juga mungkin ya cukup pantau Evo-nya aja gitu loh. Kalau Unilever tuh harus pantau berapa banyak. Ada Lifebuoy, ada kecap bangau, ada es krim yang kesikat sama Aice, kesikat sama Gliko sekarang macam-macam. Jadi untuk kita follow tuh lebih gampang gitu. Dan itu Wismilak kita ya benar, ternyata seiring berjalannya waktu ya mereka volumenya mentok, harga dinaikin walaupun kayaknya naiknya terlalu agresif ya. Sampai akhirnya sekarang turun lagi nih. Ya tapi kan kita udah gak punya barang ya udahlah. Meskipun ya waktu itu naik mungkin ya di 1000-an sih member kayaknya banyak yang udah lepas ya, 1.500. Di bawah 2.000 tuh member banyak yang udah lepas. Walaupun sempat naik ke 3.700 ya. Karena ada yang kawal terus. Ya tapi kita memang udah gak punya barang di situ karena ya saat itu 3.700 4 kali buku. Nah 4 kali buku udah gak masuk akal harganya. Jadi kenapa itu penting buat beli murah? Karena ya nyatanya terjadi kan. Yang waktu itu beli di 3.000-an berpikir wah ini Wismilak bisa kayak gini terus. Masih murah nih dibandingin sama Sampurna Mil. Masih bisa grow nih marginnya. Terus ada filter lagi. Masih ada SKT. Ya kenyataannya sekarang eksekusinya kan gak bisa semulus itu. Jadi maksudnya tadi back to your question, apakah bisa ketemu yang murah? Bisa. Tapi ya tetap harus jeli. Harus gali yang banyak, tapi juga nggak boleh sampai lupa diri ketika udah mahal ya jual. Gitu. Kadang tuh gue notice orang-orang suka menjustifikasi, oh ini mereka bisa dapat ROI 20%, mereka assume langsung selamanya bisa begini. Padahal kalau kita lihat bisnis-bisnis consumer yang udah mature lah, kita ngomongin yang udah mature ya, atau perusahaan-perusahaan top lah, you name it, misalnya ICBP yang udah mature, itu ROI long term aja mungkin less than 20. Ya. Jadi in long term lah, kita nggak ngomongin 1 year, 2 year pas lagi masa-masa jayanya. Karena walaupun itu labanya di smoothing ya sebenarnya ya. Maksudnya realnya gue yakin lebih dari itu pasti. Karena namanya perusahaan kecil, mereka bisa cetak ROI yang besar.
Ya sudah memang seharusnya, karena kan mereka masih lebih agile. Tapi once there is a certain point, apakah mereka bisa maintain ROE di level yang above 20 atau bahkan 30%? Rasanya least likely. Ya sebagai benchmark yang kayak tadi kita ngomong, ICBP aja bisa cetak ROE berapa? Oh ya, ngomong-ngomong soal ICBP ini kan juga consumer bill. Ya. Nah lu kan di Ting juga waktu itu bahas dari masih 6 ribuan ya bahkan ya. Indofood-nya. Itu mungkin boleh coba ceritain kerangka berpikir lu gimana akhirnya lu bisa pinpoint gitu loh. Mungkin orang-orang kan nggak kepikiran. Ya. Mungkin back to the WIM tadi ya, case yang tadi ya. Maksudnya yang you ngomong tuh benar Jo. Maksudnya ROE sekian, harus ingat hukum dasar ekonomi gitu loh, demand supply. Ada gula ada semut. Ya. Jadi ketika udah ada ROE segitu gede, itu pasti banyak yang mau incar. Emang rokok tier 2 dia doang. Ya kan, masih banyak yang lain. Belum sekarang rokok ilegal sekotak 10.000. Jadi ya maksudnya harus tetap objektif seiring berjalannya waktu. Nah, case-nya Indofood itu kita udah cover dari 6.100 dan cukup lama sih sebenarnya, dari 2022 tuh kita udah masukin Tingdex. Meskipun sempat naik 7.400, turun lagi ke 6.000, sekarang kan udah 8.200 ya per video ini di shoot. Kenapa berani waktu di 6.000-an masuk ya karena PI 5 Jo. PI 5 PI 6. Gitu. Menurut kita mungkin fair, PI wajarnya mungkin lebih ke 14-15 kali, ya dikasih PI 5 PI 6 ya murah. Gitu. Tapi kalau misalnya dikasih PI 8, 9 udah nggak berani karena harganya udah nanggung dan ya nggak pernah tahu 10 tahun lagi ini apakah masih sekuat sekarang. Meskipun kalau kita lihat case-nya Indofood ya sangat kuat ya, karena supply chain-nya mereka pegang semua, dari tepung, Bogasari, retailnya Indomarko, Indomaret, ya ujung ke ujung mereka pegang lah ya. Maksudnya itu sebenarnya kalau kita bandingin sama Aqua sama Teh Botol yang sekarang udah turun atau Unilever, menurut gue sih Indofood jauh lebih kuat mode bisnisnya. Ya tapi kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba demam Korea luar biasa nih, kayak K-Trimart nih cabangnya di mana-mana buka dan rame, ya kan? Lawannya juga kuat loh, Nongsim. Jadi ya nggak, walaupun harganya beda jauh ya, maksudnya gue cukup pede 10 tahun lagi masih akan tetap kuat gitu. Cuman ya margin safety itu penting gitu. Pada saat itu kan kita lihat Indofood P5, P6 dengan kapabilitas pabriknya masih underutilized, terutama yang di luar negeri ya, di Timur Tengah, di Afrika. Jadi masih ada ruang buat bertumbuh di negara lain, dan gandumnya turun. Jadi ketika gandumnya turun dan ada ruang untuk bertumbuh dan harganya P5, P6, ya enak. Sama kayak retail yang sekarang kita lagi lihat juga. Maksudnya retail yang kita lihat sekarang ini kan mungkin P5, P6 dari kuartal terakhir ya. Mereka lagi nambah cabang. Kalau ekspansinya berhasil semua sesuai sama plan mereka, ya paling nggak laba bisa kali 2 kan. P2, P3. Kalau nggak berhasil, ya bisa jadi nggak berhasil ya. Kita nggak pernah tahu. Namanya bisnis, at least kita beli di P5, P6. Gitu ya, wajarnya mungkin P11, 12 ya masih ada margin of safety cukup besar. Sama case-nya kayak gue liat Indofood, P5, P6. Ada ruang bertumbuh. Kalau berhasil, ya bisa turun lagi PI-nya, bisa jadi sangat menarik. Gitu kan. Tapi kalau gagal pun, ya udah masih ada bantalan. Yes. Itu yang penting sih di consumer. Sama kayak waktu gue tulis minyak juga sama. Kalau nggak berhasil paling P5, P6. Kalau berhasil bisa jadi P2, P3. Nah, itu yang penting. Jadi masalahnya ketika kebanyakan orang di pasar modal, baik yang pemula maupun even yang profesional ya, mereka tuh seringkali tuh ekspektasi ketinggian. Ternyata ke atas doang. Nggak mikir upside. Mungkin karena kebanyakan nggak keluarin duit sendiri, tapi duit orang. Ya. Jadi ini sekarang P10. Kalau ekspansi berhasil jadi P5. Pertanyaannya, emang pasti berhasil? Yes. Kalau berhasil kapan? Dan di saat sekarang, emang harus beli yang... Sekarang banyak loh yang P5, P6 yang udah gak usah tunggu ekspansi, udah P5, P6. Jadi kenapa harus pilih yang belum pasti? Nah jadi, mungkin itu sih pandangan yang... kalau dari pertanyaan you gitu, apakah cukup... Very clear sih. Nah ini mungkin buat teman-teman gue yakin pasti penasaran. Ini apa sih retail yang ngomongin perusahaan apa sih, Bill? Oh itu di tingklas aja lah. Jangan sih Bill ya. Jangan. Ya, jadi buat teman-teman sekilas ya pandangan kita mengenai bisnis consumer, I think very nice point ya. Tadi gue juga lo ngomong gitu, gue jadi kena juga tuh Bill. Maksudnya semua tuh di consumer kelihatannya mudah dianalisa sampai beneran jadi perubahan secara permanen. Lo mau ngomong apa ya kan? Yeah. Karena selama ini kita mikir, kita minum Aqua, kita ini A, ini B, kelihatannya semua smooth aja. Dan memang kalau kita ngomongin consumer itu mostly kualitatif juga, nggak bisa didetermine by kuantitatif. Ya kan, kayak lo bilang bener banget. Orang ngomongin sekarang cabang segini, nambah segini, ke depannya segini. Itu kan kuantitatif. Kenyataan di lapangan beda. Itu kan yang terjadi pada saat Bismillah juga.
Jadi kuantitatif semua angka. Kalau ini segini, kalau harga naik segini jadi segini. Pertanyaannya exactly yang kita bilang. Kalau nggak terjadi gimana? Ya, jadi mungkin kata kuncinya ya ini mental model. Coba berpikir even if. Ya. Even if, bahkan jika ini nggak terjadi, sekarang pun masih murah. Oke. Nah itu enak. Gitu ya. Jadi kita harus mikir sebelum membuat keputusan apapun, di mana gue bisa kalah, apa yang bisa bikin gue kalah. Apa yang bisa bikin investasi ini gagal, dan kalau itu kita bisa terima dan jawabannya misalnya nggak ada nih, susah nih, chance kecil, ya kita harus mikir even if yang terburuk terjadi kita masih bisa terima atau enggak. Itu sih mungkin kalau dan even if dan apa ya, resiko yang nggak kelihatan itu di consumer tuh gede. Itu jadi belinya harus murah. Kalau kayak batu bara mungkin lebih gampang juga karena demand-nya tuh jelas, listrik, suppliernya juga ya gampang gitu kan. Harga tinggal lihat indeks. Maksudnya kita selalu berpikir tuh even if itu kita selalu pakai di bisnis cyclical. Tapi di consumer orang sering lupa. Ya. Itu ya. Kayak kita kemarin ketemu ada member yang di Medan beli Andes, sekarang P15 masih di hold kan. Yang gua nggak bilang itu salah atau benar karena gua tergantung decision masing-masing. Tapi P15 kalau labanya double itu baru P7,5. Saat ini banyak loh yang P5, P6. Itu kan mendingan gue beli yang P5, P6 kalau berhasil di P3. Itu kan. P3 berarti naik ke PI wajarnya P12 kali 4. Gitu kan. Kalau gagal P5, P6 wajarnya 12 masih bisa kali 2 loh. Nah, jadi selalu harus mikirnya kayak gitu, even if. Oke. Ya, wah, kita dapat banyak insight ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman kalau penasaran yang kita ngomongin atau misalnya ada mau request nih, kita bedah saham apa, boleh tulis di komen kali ya, kita bahas boleh, di next silakan. video. Dan bisa join di onboarding group ya. Oh iya. Itu grup gratis yang teman-teman bebas untuk join, mau nanya join lah teman-teman sebelum kita tutup grupnya nanti ya. Karena itu grup gak akan berlangsung selamanya. Free onboarding program ya, free trial buat nonton materi kita, contoh Think Case, contoh Think Dex. Itu juga kita gak akan buka selamanya, jadi ya mumpung kita masih buka, silakan di-consume dulu aja. Gitu ya. Semua yang kita bahas ini ya, kayak tadi WIM, INDF, bahkan ini yang terakhir nih yang kita masih kita belum bisa spill, itu semua kita tuangin jadi produk buat member. Yes. Di Think Dex ada, beberapa juga ada Think Case-nya, dan itu kita update tiap kuartal. Jadi Think Dex itu kan kita provide ya, mungkin around 15 saham yang paling menarik buat teman-teman analisa lebih dalam, dan itu kita pun juga tiap kuartal kita update. Kalau misalnya ada yang perlu di reshuffle, diganti, kalau enggak ya event yang sama pun kita akan update. Jadi ya kita lakuin ini supaya teman-teman yang masih pemula itu bisa jadi investor saham, pede dan ditemenin. Itu yang paling penting, di Ayomi terus ya. Oke. Sekian teman-teman. Ya, see you on the next video. Ya, bye-bye.